Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita mengangkat pujian kita, saudara. Datang menyembah Raja yang mulia. Mau memujimu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar. Datang menyembah Raja yang mulia. Ku mau memuji tentang kasih-Nya sejak dahulu dalam pelindung yang betapa di surga. Haleluya. Di surga penuh datang memuji. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubahnya, langit tirai-Nya. Allah datang menembus awan gelap, ukur langit tempat tak menikmatinya. Mau tuturkan kasih rahmat-Nya yang begitu besar. Mau tuturkan kasih rahmat-Nya, empat nafasnya pancarkan rahmat-Nya, sumber dari bukit turun telaga, dan curahkan hujan sejuk dan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat surga memuji Dia. Meskipun rendah suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Di hari yang begitu indah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami melakukannya di dalam cara online, cara yang baru, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir Tuhan di depan kami. Kami menghadap Engkau Tuhan sebagai Raja yang mulia. Biarlah Tuhan, kami membawa diri kami sepenuhnya. Engkau mengetahui keadaan kami hari ini Tuhan. Di dalam ketakutan, di dalam kelemahan kami melihat kebesaran Tuhan. Engkau menopang kehidupan kami. Engkau mengontrol kehidupan kami Tuhan, karena Engkau telah terbukti di dalam sejarah. Engkau mengontrol segala jalan sejarah manusia. Bahkan Engkau menguasai sejarah kami. Terima kasih Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang juga hadir di tengah-tengah kami memimpin kami, menaikkan puji-pujian dan doa kami. Kiranya Bapa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, marilah kita datang di hadapan Tuhan, minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah sungguh Tuhan aku mengasihi-Mu? Apakah aku mengasihi diriku sendiri, Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku telah setia. Kebaikan-Mu, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku melihat kebaikan-Mu dari kerajaan yang akan memimpin depan aku. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, hari ini kita berdua, kita membawa pelanggaran kita, dosa-dosa kita ke hadapan Allah. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, bersungkur, mohon ampunan-Mu. Tuhan, kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kami membawa kesalahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami untuk kekhawatiran kami. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk bersandar kepada Engkau dalam situasi seperti ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami yang lemah ini untuk boleh mempercayakan diri kami kepadamu. Tuhan, ampuni kami jika dalam kekhawatiran kami begitu memikirkan diri kami. Kami hanya mementingkan diri kami. Kami mengumpulkan hal-hal yang perlu bagi kami. Kami melupakan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami jika di masa-masa ketika kami harus memakai waktu kami untuk beristirahat, kami tidak memakai dalam waktu baik waktu-waktu ini. Kami tidak memuliakan nama-Mu ketika kami di rumah. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni pikiran kami. Ampuni perkataan kami. Tuhan, kami berdoa memohon pengampunan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menyucikan kami. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mengubahkan kami dan membentuk kami supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, ubahkanlah diri kami. Ini
Ini doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, sebagai orang-orang yang diampuni, orang yang sudah dilupakan dosanya oleh Tuhan, dibuang jauh-jauh dosanya oleh Tuhan, kita dipulihkan. Dia telah menyelamatkan kita, Dia membebaskan kita, Dia menanggung semuanya, dan Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Kita bisa berdamai, dan kita bisa bersuka cita hidup di dalamnya. Saudara, mari kita ikuti lagu ini, saudara, menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, Dia rela mati menggantikan. Dia selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku. Dia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Di pelukan Tuhanku, sehingga ku melihat musuhnya. Dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan keselamatan. Dia selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku. Dia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Tidak terduga, saudara, yang kita terima sukacita, sungguh bahagia. Tak terduga yang ku terima, sukacita hidup bahagia. Ada rahmat-Nya diberi, dan Roh-Nya diberi oleh-Nya. Dia selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku. Dia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Saudara, firman Tuhan memberikan petunjuk hidup baru dari Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bersama-sama saudara, dengan segala gereja dan segala tempat di segala abad, kita akan mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita menyebutkannya bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ialah firman-Nya yang menghiburkan kita. Bukan berita-berita di luar sana, saudara. Tetapi firman-Nya sekali lagi meneguhkan kita. Firman-Nya yang hidup, yang kekal, yang melampaui segala zaman. Mari kita menguatkan hati kita menerima firman. Firman kali semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Firman-Nya Tuhan bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang Beritakanlah Injil-Nya. Beritakanlah Injil-Nya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengalaman, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang firman indah, firman ajaib, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang Tuhan, tolong kami untuk boleh menikmati firman-Mu, keindahannya dan hidupnya, sabda-Mu dalam diri kami. Mampukan kami untuk mengerti, Tuhan, kalau hamba-Mu dalam kelemahannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menyertai setiap kami, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan membaca dari Ibrani pasal 4. Saya menyadari bahwa sebagian dari Bapak Ibu sedang menonton video ini dari ponsel Bapak Ibu sehingga kesulitan untuk membuka Alkitab. Sehingga Bapak Ibu bisa mengambil Alkitab yang berbeda dari
ponsel yang berbeda atau dari Alkitab fisik jika Bapak Ibu punya. Ibrani pasal 4 ayat 14, kita akan bacakan 3 ayat. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, tema Yesus, imam besar yang sempurna. Jika Bapak Ibu telah mendapatkan bagian itu, kita akan membacakan bersama-sama. Mari kita turut serta membacakan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-16. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita akan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di ayat ke-14 dikatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yaitu telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa yang terjadi sama penerima surat Ibrani? Kenapa sampai dikatakan bahwa mari kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita? Rupanya ketika mereka jadi orang Kristen, mereka tidak mudah untuk teguh berpegang pada pengakuan iman mereka. Ada seorang ibu misalnya bernama Felicitas. Pada zaman itu dia Allah kaya, dia menjadi anak Tuhan, dan dia dengan hartanya banyak membantu orang-orang, sehingga orang-orang jadi tertarik pada Kekristenan. Anak-anak imam-imam Dewa-dewi Romawi pada saat itu tidak suka dengan dia, sehingga mereka mengambil anaknya yang paling sulung Januarius, dipukuli begitu rupa sehingga meninggal. Lalu dua anaknya yang berikutnya Felix dan Philip dipukuli dengan tongkat besi yang begitu besar, sehingga mereka jatuh pingsan dan kemudian menderita sakit kepala yang begitu luar biasa dan kemudian meninggal dunia. Ibu Felicitas punya 7 orang anak, dan satu persatu anaknya ditangkap, disiksa, dipenggal. Dan pada akhirnya Ibu Felicitas sendiri dibunuh, dipancung. Rupanya tidak enak menjadi orang Kristen. Mereka yang baru menjadi orang Kristen dipersalahkan ketika terjadi wabah, ketika terjadi kelaparan, ketika dewa-dewa dianggap tidak menurunkan hujan, maka dipersalahkan orang Kristen. Maka penulis Ibrani sepertinya harus menyapa jemaatnya dan berkata, ayolah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, zaman sekarang ternyata sama juga. Saya baru saja membaca satu kasihan tentang seorang ibu. Dia berasal dari Sukabumi. Dia awalnya bersekolah di sekolah yang beragama lain. Dan kemudian ketika dia pindah ke Bandung ke sekolah, awalnya dia mengolok-olok temannya yang Kristen. Dia meminjam Alkitab mereka, dan dia membaca Alkitab mereka. Tapi ada sesuatu dari Alkitab yang menggerakkan dia, yang membuat dia jadi penasaran. Dan dia terus membaca. Dan kemudian di hari Minggu dia pergi ke gereja. Dan ada sesuatu dari ibadah itu yang menggerakkan dia. Dan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak mudah jadi orang Kristen. Karena ketika dia pulang ke Sukabumi untuk mengurus legalisasi ijazahnya, dia ditanya sama orang tuanya, bukankah di sekolah kita ini kita mengajarkan agama yang lain? Masa kamu dengan agama kamu yang baru, kamu mau memakai ijazah dari sekolah ini? Akhirnya dia tidak bisa mengambil ijazahnya. Kemudian ketika dia balik, bertemu kepada orang-orang di gereja, orang-orang di gereja ternyata malah bertanya kepada dia, kamu ngapain masuk jadi orang Kristen? Kamu mau cari untung apa di sini? Apa kamu mau minta uang? Apakah kamu mau mendapatkan keuntungan? Ternyata teman-temannya yang Kristen juga tidak begitu mudah untuk menerima dia. Lalu ketika dia datang sama orang tuanya, papa mamanya malah bilang gini, kalau kamu sampai dapat apa-apa dari orang agama kami, jangan datang minta tolong sama papa mama. Kamu itu ngapain saat jadi orang Kristen? Kamu dikasih Indomie, kamu dikasih uang sama mereka. Jadi rupanya tidak mudah. Dan ibu lain yang ketika dia menjadi orang Kristen, suaminya bilang, kamu gak usah tinggal lagi di rumah ini, kamu gak usah lagi ketemu sama anak kamu. Saya gak mau sampai anak saya dibesarkan jadi orang Kristen sama seperti kamu. Jadi dia harus pergi, dia harus meninggalkan anaknya dan gak ketemu untuk lama. Kita mungkin tidak seperti mereka, kita mungkin tidak terganggu ketika jadi orang Kristen. Tetapi ada saat-saat di mana kita kok rasanya tidak mudah ya jadi orang Kristen. Ada kadang-kadang kita datang berdoa kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan untuk usaha kita.
Tapi ternyata Tuhan tidak tolong. Ada orang-orang yang berdoa minta tolong, Tuhan tolong anak saya bekerja, punya usaha ini itu. Tapi Tuhan malah jawab, bukan dia memberkati usaha anaknya, malah Tuhan malah membuat seolah-olah Tuhan mengizinkan pelanggan berkurang, seolah-olah keuntungan tidak bertambah, seolah semua yang harus ada dalam kendali Tuhan. Seperti yang terjadi, tidak Tuhan bantu. Dan pada akhirnya usaha anaknya bantu. Ada bapak ibu yang mendoakan anaknya, karena anaknya yang kecil menderita penyakit kanker, dan mereka melihat anaknya begitu menderita ketika di kemoterapi. Lalu sepertinya untuk sesaat Tuhan menjawab Tuhan mereka bersuka cita untuk sesaat. Tapi kemudian ketika melakukan pemeriksaan rutin, dokter mengatakan, ternyata kankernya belum pulih. Ternyata muncul sel-sel baru dan anaknya harus dirawat lagi. Ketika hamba Tuhan datang dan mendoakan, mereka berkata, "Gak apa-apa, gak usah. Toh kami sudah berdoa. Dan toh hasilnya seperti ini." Ada masa-masa di mana kita itu sepertinya capek dengan Tuhan. Kita datang berdoa, entah ada kemudi yang berdoa minta jodoh dan bertahun-tahun, tapi sepertinya Tuhan tidak jawab. Ada orang tua yang begitu bersuka cita ketika anaknya mendapat pasangan, didoakan begitu rupa. Tapi tampaknya ketika pasangan muda ini mengharui bahtera perkawinan mereka, hanya bertahan 1-2 tahun, kemudian bertengkar, dan kemudian ketika masuk di tahun kedua mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Jadi ada masa-masa di mana sepertinya kita ingin menyerah, kita ingin berpisah dengan Tuhan. Kita sepertinya merasa kita mungkin tidak meninggalkan gereja, kita mungkin tetap datang ke gereja, tapi dalam hati ada kesulitan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita bertanya, apakah Tuhan mengerti? Tuhan mengerti apa yang kita alami. Penulis Ibrani mengatakan di ayat 15, karena iman besar yang kita punya, bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Seorang menulis buku tentang bagaimana ketika Allah datang ke dalam dunia. Dan di dalam bukunya dia menggambarkan bahwa Allah itu pernah menjadi bayi, dan dia juga pernah belajar berjalan, dan dia mungkin pernah jatuh. Dan dia dalam khayalannya bertanya-tanya, apakah ketika Allah, ketika Kristus menjadi manusia dan tumbuh, dia pernah merasakan pertumbuhan fisiknya? Apakah dia pernah mengalami masa-masa jerawatan? Ketika membaca buku seperti itu, ada seorang ibu yang begitu marah. Lalu kepada penjual di toko buku, ibu itu datang dan melempar buku ini dan mengatakan, Tuhan saya itu tidak punya jerawat, Tuhan saya itu sempurna. Nah, si penulis buku ini tidak pernah ketemu dengan ibu itu. Tapi dia berpikir, bagaimana jika saya suatu ketika sampai bertemu dengan ibu ini? Mungkin saya akan bertanya seperti ini, Ibu, tidakkah Anda berharap kalau ya Allah, kalau Kristus itu punya jerawat? Maksudnya, tidakkah kita berharap kalau Kristus bisa merasakan kelemahan kita? Kristus pernah berduka ketika mendengar sepupunya meninggal, dipancung oleh seorang penjahat yang duduk di tahta penguasa. Lalu ketika dia baru mendengar kematian sepupunya, apa yang terjadi? Dia mendengar bahwa raja yang memancung sepupunya mencari dia, dan sekarang dia harus mengungsi. Dan ketika dia harus mengungsi dalam kondisi berduka, murid-muridnya datang dan dengan sukacita mereka sepertinya tidak tahu apa-apa. Mereka bercerita tentang keberhasilan mereka baru saja mengusir mereka baru saja menyembuhkan orang. Mereka begitu senang. Dan tidak ada yang menanyakan bagaimana kabar dia ketika Yohanes Pembaptis baru saja dipancung. Dan ketika murid-muridnya datang dengan sukacita, dia harus menghadapi begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan dia. Dan mereka kelaparan, dan sekarang dia harus memberikan makan pada mereka. Dan pada masa-masa itu dia tanya kepada murid-muridnya, kamu punya apa? Dan mereka malah memberikan jawaban yang mengecewakan. Yesus punya masa-masa mengecewakan. Dia punya masa-masa ketika orang tuanya menganggap dia gila, ketika saudara-saudaranya menganggap dia gila, ketika dia datang untuk membagikan Lazarus, tapi respons yang diterima dari Maria adalah, Guru, engkau terlambat. Sehingga ada seorang hamba Tuhan yang sampai bertanya, ketika Yesus menangis di hadapan Maria, itu dia menangis karena apa sih? Apa karena dia tidak tahu Lazarus akan bangkit? Atau karena dia menangis karena responsnya Maria? Yesus pernah berdoa meminta murid-murid terapi yang didapatkan dalam 12 orang yang akan meninggalkan dia di Taman Getsemani. Dia
Dia pernah berdoa di Taman Getsemani sebagai manusia. Dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap, tangis dan keluhan. Dia mengerti rasanya. Dia mengerti rasanya. Seperti apa sedih, seperti apa kecewa, seperti apa letih. Dan kalau dia mengerti, apa yang kita harapkan darinya? Dari Tuhan yang mengerti seperti ini. Apa kita akan dikuatkan? Ada 2 kisah tentang orang tua yang mengerti kesusahan anaknya belajar. Ada seorang bapak yang sangat pintar, dia kuliah S3 malah. Lalu suatu ketika anaknya SD tidak mau pergi ke sekolah. Lalu dia mengerti, karena juga ada masa-masa ketika begitu sulit untuk sekolah. Dan dia berkata pada anaknya, ya udah, hari ini kita nggak usah sekolah. Bapak akan ajak kamu jalan-jalan. Lalu ada satu kisah lain. Kisah yang terjadi 50 tahun yang lalu. Seorang bapak yang saat ini sudah umur 65, dia mengenang masa-masa dia bersama mamanya. Mamanya itu walaupun sudah tua, tapi rajin berpesukan. Walaupun sudah begitu tidak sehat, tapi sudah keluar rumah, menjemput orang-orang, dan mendoakan orang-orang, mengajar orang-orang untuk terima Yesus. Suatu ketika dia ingat ketika dia masih kecil, dan dia merasa kurang enak badan, sedikit meriang, dan dia bilang sama amanya, saya nggak mau pergi ke sekolah minggu. Amanya bilang, nggak ada, katanya. Tetap kamu pergi ke sekolah minggu kalau cuma meriang dikit-dikit aja. Kalau kamu sampai terkapar, tidak bisa bangun sampai kamu mau mati, kata dia. Maka itu baru kamu nggak boleh ke sekolah minggu. Perginya kasar sekali. Tapi kemudian saya mengingat bahwa bapak ini tumbuh menjadi satu pribadi. Jadi satu pribadi yang melayani begitu rupa. Kita bisa punya piano di gereja ini di lantai 2 adalah karena bapak itu di sela-sela kesibukannya dia rela untuk mengantarnya dan mengangkat piano itu dengan katrol dari lantai 1 ke 2 dan dengan tenaganya sendiri untuk memasukkan piano di gereja kita di usianya yang sudah tidak lagi muda. Sikap didikan dari amanya yang begitu keras ternyata membantu dia menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Ketika kita bertanya, Kristus itu ngerti gak perasaan kita? Ngerti gak bahwa dia juga kan pernah menderita? Lalu seperti apa respon yang diharapkan pada kita? Ayat penulis Ibrani menuliskan kata-kata yang tidak mudah untuk kita cerna. Penulis Ibrani mengatakan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Ketika saya membaca ayat ini, saya bertanya, kalau saya sampai ada di samping penulis Ibrani, saya akan mungkin menyenggol dia dan berkata, hei, tunggu, bukankah orang yang akan menerima surat kamu ini orang-orang yang letih karena penganiayaan? Kok kamu malah mengatakan kata-kata seperti ini? Karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Bukannya itu agak terlalu kasar? Bukankah mereka orang-orang yang kehilangan keluarga mereka? Bukankah mereka orang yang menderita? Bukankah mereka ada yang meninggalkan rumah mereka? Dan sekarang kita menulis kata-kata seperti ini. Karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Apa maksudnya? Supaya dia mengatakan hal seperti ini. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, dan bukan makanan keras. Dan kamu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Berpikir tentang ini, sebenarnya apa maksudnya penyataan Allah? Bukankah penyataan Allah itu kata-kata Allah, firman Tuhan? Jadi dia sedang mengajarkan bahwa kita kadang-kadang belajar asal-asal pokok pernyataan Allah. Kita belajar firman Tuhan. Tapi lantas hasilnya apa? Dia melanjutkan di ayat ke-14. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita sudah belajar asal-asal pokok pernyataan Allah. Kita sudah belajar Alkitab. Tapi hasilnya apakah? Kalau kita sudah belajar Alkitab, kita jadi bisa makan makanan keras. Apakah kalau kita sudah belajar Alkitab, kita jadi bisa terlatih membedakan di antara yang baik dan jahat? Di jemaat kita kadang-kadang ada program untuk membaca Alkitab. Dan jemaat kita ada yang begitu aktif, mereka membaca Alkitab. Tadi pagi saya mendapat WhatsApp dari grup baca Alkitab di gereja kita. Di gereja kita ada orang yang bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, dan mereka sudah membaca Alkitab. Saya membaca postingan dari salah seorang ibu, dan dia memposting bahwa dia sudah baca 2 pasal kitab Mazmur pukul 4.55 pada saat dia posting. Lalu seorang bapak yang juga tidak muda lagi memposting di pukul 5 sore. Ada pasangan muda yang mungkin karena baru punya anak, dan mereka kadang-kadang terbangun di dini hari, mereka memposting bahwa saya telah membaca Alkitab di pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Ini hal-hal yang baik. Tapi penulis Ibrani mengatakan bahwa apakah kalau kita sudah terlatih dengan asas-asas pokok pembacaan firman Tuhan,
Lantas kita latih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apakah ketika kita selalu membaca kita, kalau kita tahu pada masa-masa ketika kita harus tinggal di rumah kita seperti ini, kita bisa pakai waktu kita untuk hal yang baik. Apakah kita tahu memakai waktu kita untuk bersama-sama saudara kita? Apakah kita tahu untuk memakai waktu kita untuk mendengarkan orang-orang tua kita? Apakah ketika kita selalu membaca firman Tuhan, kita tahu memakai waktu kita pada saat kita mengantri sembako, pada saat kita mengantri barang-barang di toko untuk belanja? Apakah kita tahu untuk mendoakan orang-orang? Ketika kita melihat orang-orang di masa-masa sulit seperti ini, apa yang kita doakan? Apakah kita yang telah membaca Alkitab, kita tahu untuk mendoakan orang-orang yang paling mungkin terpapar dengan penyakit-penyakit ini? Mereka yang menjadi petugas parkir, mereka yang menjadi kasir di toko-toko, mereka yang menjadi satpam di bank, mereka yang paling mudah terkena. Apakah kita yang membaca Alkitab, kita tahu mengisi doa-doa kita dengan hal-hal yang baik? Penulis Ibrani mengatakan kita itu sudah belajar asas-asas pokok penyataan firman Tuhan. Kita sudah belajar Alkitab. Tapi apakah kita tahu membedakan antara hal-hal yang baik dan jahat? Dia kemudian mengusulkan seperti apa berbuat baik itu. Dia mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan yang baik. Ketika mendengarkan ini, sebagian orang akan berhenti dan bertanya, tunggu, apa hubungannya? Tadi masalah jemaat kamu adalah mereka orang-orang yang letih dengan Allah, mereka orang-orang yang berhenti dengan menjadi orang-orang Kristen, mereka orang-orang kecewa dengan Tuhan. Dan sekarang sepertinya penulis Ibrani malah mengatakan solusinya adalah baca Alkitab dan mulailah melakukan tindakan kasih, mulailah melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana hal-hal semacam itu bisa menolong mereka untuk bertahan? Bukankah mereka harusnya menerima kata-kata penghiburan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa kamu itu berharga, kamu itu lebih berharga dari burung pipit, kamu itu berharga dari bunga-bunga di padang, Tuhan akan pelihara kamu. Mengapa penulis Ibrani justru mengatakan, ayo saya mendorong dalam kasih dan perbuatan baik? Apa hubungannya? Bukankah saat ini mereka sedang bergumul karena mereka sedang difitnah, sedang bergumul? Apakah kami harus bertahan dalam kekristenan? Kami Tuhan dikatakan, ayo doronglah diri kita dalam kasih dan perbuatan baik. Dorong diri kita dalam kasih dan perbuatan baik. Ada seorang dokter bernama Viktor Frankl. Dia adalah korban dari kekejaman Nazi. Pada saat dia muda, dia dan keluarganya ditangkap oleh Nazi di Austria. Mungkin karena mereka disangka orang Yahudi. Lalu dia harus melihat ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, saudaranya dibunuh. Pada saat itu dia sudah menikah dan dia punya istri yang mengandung. Dan dia harus melihat istrinya juga diambil dan dibunuh. Dan orang bertanya bagaimana dia bisa bertahan masa-masa seperti itu. Dan dia juga bergumul. Karena dalam penjara, dalam kekejaman Nazi, mereka mengolok-olok dia, mereka mengambil martabatnya, mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan yang tidak manusiawi. Dan kemudian orang-orang bertanya bagaimana kamu bisa bertahan di masa-masa seperti itu. Dan dia menjawab, di antara tekanan yang datang dari luar dan bagaimana kita menanggapinya, sebenarnya ada ruang kosong di mana kita bisa memilih. Kita memilih seperti apa untuk kita menanggapi ruang itu, dan kita bisa memilih untuk tidak terganggu, dan kita bisa memilih untuk bahagia. Ketika memikirkan kata-kata ini, saya tidak ngerti seperti apa. Kalau kita dihina, kalau kita berhenti bentar, kalau kita bilang, enggak, saya mau bahagia, saya mau bahagia. Apakah itu tidak menipu diri kita? Seperti apa? Seperti apa kita bisa memilih untuk bahagia meskipun situasi begitu rupa terjadi? Nah, di Vancouver, di Kanada, ada seorang profesor, usianya saat ini 41 tahun, namanya Elizabeth Dunn, dan pekerjaannya adalah meneliti seperti apa orang bisa bahagia. Seperti apa orang bisa bahagia. Dan beberapa tahun yang lalu dia menulis satu artikel yang dimuat secara ilmiah. Dia meneliti kenapa sih orang-orang suka menyumbang. Dan dia meneliti begitu banyak orang dan kemudian dia menyimpulkan bahwa orang-orang itu bisa menjadi bahagia ketika mereka menyumbang. Tapi kemudian dia mengaku seperti ini. Terus terang, meskipun saya nulis artikel seperti itu, kalau Bapak Ibu memeriksa rekening saya, jarang sekali saya mentransfer untuk menyumbang orang.
Karena terus terang pada saat saya transfer untuk menolong orang, untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, nggak ada tuh perasaan kasih, nggak ada tuh perasaan bahagia, nggak ada perasaan bahagia. Meskipun penelitian saya, meskipun dia profesor dan ngajar, penelitiannya membuktikan ternyata benar. Kalau kita membantu orang, kita bisa merasakan kebahagiaan. Lalu dia meneliti beberapa anak kecil, dibawa ke kampus, dia masih 2 tahun, anak kecil ini masih lucu-lucu. Lalu diperkenalkan dengan satu boneka monyet, dan anak kecil itu diberikan satu mangkok kecil, dan boneka monyet juga diberikan mangkok lain. Di mangkok boneka monyet ini ada alat untuk menyembunyikan makanan. Lalu si anak kecil ini akan diberikan beberapa snack yang disukai oleh anak-anak kecil ini. Mungkin orang tua mereka akan melarang pada masa-masa tertentu, tapi karena ini masa-masa eksperimen di kampus, orang tua mereka akan mengizinkan. Dan anak itu begitu senang ketika menerima snack itu, keripik berbentuk ikan itu. Mereka begitu sukacita. Lalu si profesor ini nanya, Profesor Elizabeth nanya, kamu mau nggak berbagi dengan monyet ini? Kenalin dong monyet ini. Lalu anak itu kenalin, say hi dengan si monyet. Lalu si profesor ngomong, mangkuk di monyet ini masih kosong, kamu mau nggak kasih ke monyet ini? Lalu si anak itu dengan sukacita memberikan ke monyetnya. Lalu monyetnya digerakin sama profesor, ceritanya makan snack itu. Lalu karena mangkuknya ada lubangnya, maka sepertinya snack itu habis perlahan-lahan. Dan anak itu begitu sukacita ketika melihat monyet itu memakan. Si profesor yang menyimpulkan bahwa anak itu sukacita sekali pada saat dia pertama kali diberikan snack itu. Tapi ternyata dia lebih sukacita lagi ketika dia membagikan. Namun dia bergumul dengan diri dia sendiri. Saya kok nggak seperti itu ya. Terus terang pada saat saya membagikan, nggak ada rasa sukacita sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi seperti apa sih orang bisa bahagia? Sampai kemudian dia diajak sama teman-temannya untuk bergabung di satu program yang terdiri dari 5 orang. Di Kanada, mereka ada program of 5, di mana mereka bisa menolong orang-orang. Pada zaman itu ada masa-masa pengungsi dari Syria yang mereka tidak punya rumah, dan pemerintah Kanada mengajak orang untuk berkumpul. Ayo kita tolong orang-orang ini dengan dana dari kita sendiri, dengan usaha dari kita sendiri. Lalu Elizabeth mendaftarkan diri dia. Ternyata mereka harus mencarikan rumah untuk orang-orang itu. Mereka harus mempersiapkan perabot, mereka harus mengisi kulkas dengan makanan. Mereka harus mengecat rumah karena rumah yang mereka temukan ternyata tidak begitu bagus. Lalu setelah selesai semua, tibalah saatnya ketika mereka harus datang dan menjemput para pengungsi dari Syria. Bersama dengan satu orang wanita dari Syria yang sudah 15 tahun tinggal di Kanada. Wanita ini adalah anak dari ibu yang akan datang dari Syria itu. Dia sudah 15 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya. Dia hanya tahu bahwa semasa dia mengungsi, dia punya 4 orang adik yang baru lahir dan dia tidak pernah lihat. Lalu kemudian tiba saat ketika mereka bertemu di bandara itu, dan mereka begitu bersukacita. Dan pada saat itulah Elizabeth mengerti seperti apa bahagia pada saat menolong. Dan dia mengerti. Ternyata bukan soal bagaimana kita menolong, bukan soal bagaimana pada saat saya harus mentransfer ke satu lembaga misi, bukan pada saat saya harus memberikan sumbangan. Tapi soal seberapa saya terlibat dengan orang-orang yang saya bisa bantu. Seberapa saya bisa melihat respons mereka. Dan saya bisa merasakan satu sukacita. Dan dia menyimpulkan seperti ini. Karena dia mungkin tidak melihat Alkitab dengan cara yang sama seperti kita. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Otak kita itu berevolusi untuk bisa merasakan kebahagiaan ketika kita melihat orang yang kita bantu itu berbahagia. Dan itu dia rasakan ketika dia mengajak anak umur 4 tahun dari Syria itu yang tidak bisa bahasa Inggris untuk belajar naik sepeda. Lalu anak itu dinaikkan di satu sepeda roda 3 dan anak itu tampaknya sudah lancar. Lalu Elizabeth mengatakan, yuk coba kamu sekarang roda bantunya diangkat. Kamu coba naik sepeda dengan roda 2. Nanti aku akan kasih es krim sama kamu. Lalu anak itu coba. Lalu si Elizabeth sambil menjaga anak itu. Lalu anak 4 tahun ini mencoba menjalankan sepedanya. Dan mereka berhasil. Karena itu adalah Elizabeth merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Dia begitu senang sekali. Dan dia menyimpulkan dalam imannya yang mungkin berbeda dengan kita. Dia menyimpulkan ada sesuatu dalam otak kita
yang kita bisa merespon, merasakan sukacita ketika kita mendorong dalam perbuatan kasih, ketika kita menolong orang. Jika orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan bisa mengambil kesimpulan seperti ini, bukankah kita yang memiliki Roh Kudus seharusnya bisa merespon lebih lagi, dan kita bisa bertahan dalam kondisi kesusahan kita ketika kita berfokus untuk menolong orang lain. Sehingga ketika penulis Ibrani mengatakan, tapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Ketika mengingatnya, saya merasa ini bukan satu kata-kata yang kasar, sepertinya mengutuk, sepertinya mengharapkan orang yang tidak menunjukkan tidak akan pasti untuk masuk neraka. Mungkin bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ada lagi Allah merancang kita begitu rupa untuk bisa merasakan sukacita ketika kita lakukan tindakan kasih. Sehingga ketika kita mengabaikan natur kita itu, ketika kita mengabaikan persekutuan dan Roh Kudus dan cinta Roh Kudus yang ingin menggapai orang, maka dengan sendirinya kita menjauh dari sukacita itu. Kita dengan sendirinya menjauh dari kebahagiaan itu. Dan kita mengalami rasa nelangsa itu, kita mengalami rasa tidak nyaman itu. Sehingga kita sudah dekat pada itu. Kita sudah dekat pada itu. Sebaliknya penulis Ibrani mengatakan pengharapan yang kita punya adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya akan tutup dengan satu kisah yang dibagikan oleh kawan saya. Dia punya 3 orang anak. Anaknya yang tertua berusia kelas 5, kelas 6 SD. Anaknya yang kedua berusia 6 tahun, 7 tahun dan berkebutuhan khusus. Dia lambat dalam bicara, motoriknya kurang bagus. Dan anaknya yang ketiga baru lahir sekitar 2 tahun lalu lebih dan baru bisa belajar bicara. Pada saat anak ini lahir, anak ini mengalami satu gangguan kesehatan yang membuat ayahnya harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan ketika masa-masa mereka harus tinggal di rumah, sang ayah ini begitu khawatir dengan orang tuanya yang di daerah yang tidak punya persiapan apa-apa. Sang ayah ini juga begitu khawatir dengan saudara-saudaranya di kota Jakarta, di Tangerang yang tidak punya siapa-siapa. Tapi kemudian dia memutuskan untuk mendoakan mereka. Tapi lebih dari itu, dia mengajarkan anaknya. Dia mengajarkan anaknya untuk berdoa bagi orang-orang. Dan kemudian dia berdoa bagi anaknya. Dia minta anaknya yang paling kecil untuk mengikuti dia, untuk berdoa. Dan dia berdoa seperti ini. Tuhan, tolong orang-orang, lindungi mereka dari virus corona. Kemudian anaknya yang baru belajar bicara itu juga mengikuti bapaknya. Tuhan, tolong orang-orang, lindungi mereka dari virus corona. Dan setelah itu anak itu selesai bicara dan dia tersenyum-senyum dan menatap bapaknya. Ada sesuatu dari doa anaknya yang entah bagaimana memberkati dia. Dia pikir dia sedang mendoakan bagi orang-orang. Dia pikir dia sedang bekerja untuk melayani anak-anak. Dia sedang melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah. Tapi justru masa-masa itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dirinya, untuk menguatkan dia. Di masa-masa sulit, kita bisa begitu khawatir dengan diri kita. Tapi Roh Kudus menjanjikan satu damai sejahtera. Justru ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita menjadi seiras dengan hati Tuhan yang penuh cinta, yang bisa memperhatikan orang lain, Tuhan akan menganugerahkan bagi kita satu sukacita yang kita tidak dapat jelaskan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk merenungkan bagian firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk berpegang teguh kepadamu. Tuhan, tidak mudah bagi kami ketika berbagai situasi yang tidak nyaman terjadi untuk terus mempercayakan diri kami kepada Engkau. Tapi Tuhan, kami juga adalah orang-orang yang belajar asas-asas pokok kenyataan. Kami juga orang-orang yang belajar Alkitab. Dan kami juga orang-orang yang mau membedakan hal-hal yang baik dan jahat. Dan kami juga adalah orang-orang yang mau saling mendorong dalam perbuatan kasih. Mampukan kami untuk peka dengan dorongan Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa saling mendorong, untuk kami bisa mengasihi orang-orang di rumah kami,
Di masa-masa ketika kami harus beristirahat, mampukan kami untuk meruntuhkan tembok-tembok yang kami bangun dengan layar kami, dengan ponsel kami. Mampukan kami untuk saling mendekat dan untuk menunjukkan kasih kami pada orang-orang sulit di rumah kami, pada orang-orang yang mungkin menyakiti kami, orang-orang yang kami jauhi meskipun kami satu rumah. Mampukan kami juga untuk mengingat mereka yang tidak begitu beruntung, untuk mereka yang harus berjuang di lini depan, untuk mereka juga yang terkena dampak ekonomi. Gerakan kami Tuhan untuk menolong mereka dengan keterbatasan kami. Tuhan, kami tidak punya hikmat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kiranya Engkau tunjukkan kepada kami bagaimana kami boleh saling mendorong dalam perbuatan kasih dan menghasilkan sukacita bagi setiap orang. Tuhan, ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan sungguh menguatkan kita. Kita akan membawa persembahan kita, saudara. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini dengan berita transfer KUCBB. Jangan lupa ya saudara untuk memberitakan transferan itu dengan KUCBB supaya bendahara dapat mencatatnya. Saudara, mari kita membawa persembahan kita, hati kita kepada Tuhan. Waktu kita mendengar berita-berita, saudara, ada yang meninggal karena sakit dan sebagainya, saudara, mungkin hati kita menjadi ciut, menjadi takut. Tapi yakinlah, saudara, walaupun banyak orang rebah di sekitar kita, seperti Daud berkata, aku akan tetap meyakini Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan. Aku tidak akan pernah ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setia
menjadi kekuatan, menjadi tempat perlindungan, menjadi penolong kami yang sejati. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih untuk keyakinan dan kekuatan. Firman-Mu sekali lagi menguatkan kami. Kehadiran-Mu sekali lagi, Tuhan, menopang kami. Terima kasih. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini sesuatu yang mungkin dalam sejarah gereja kita baru pertama kali kita alami, bahwa kita harus beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang mungkin kita mendengar banyak berita-berita yang negatif yang membuat kita takut. Tetapi biarlah momen yang kita alami saat ini coba kita pikirkan, ada banyak mungkin hal-hal yang positif yang kita bisa lihat bersama melalui peristiwa yang kita alami saat ini. Bapak Ibu, yang pertama mungkin coba kita pikirkan bahwa mungkin selama ini kita beribadah mungkin secara ritual, kebiasaan, tetapi dengan peristiwa ini kita ditantang kembali untuk memikirkan ibadah kita kepada Tuhan. Biarlah waktu kita beribadah di rumah masing-masing, kita boleh merasakan kembali, iya, betapa rindunya kita berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua yang coba kita pikirkan secara positif adalah, mungkin selama ini kita begitu sibuk dengan berbagai kegiatan kita, pekerjaan kita, studi kita. Tetapi melalui peristiwa ini kita diberi waktu yang sangat banyak oleh Tuhan untuk kembali kita berelasi dengan Tuhan. Maka saya merindukan momen-momen waktu kita di rumah adalah momen-momen kita kembali membangun relasi dengan Tuhan melalui saat teduh dan doa kita. Bapak Ibu, saya anjurkan untuk kita dapat mendownload aplikasi Gema di ponsel Android kita, dan di situ kita dapat membaca renungan-renungan ayat Alkitab, dan kita boleh dibangunkan iman kita. Hal yang ketiga yang kita boleh lihat secara positif adalah mungkin kita selama ini sangat sibuk sehingga untuk keluarga berkumpul begitu sulit. Maka inilah momen saat-saat di mana kita bersama dengan keluarga menikmati kembali kebersamaan itu. Biarlah di dalam momen-momen ini saya pikir ini menjadi sangat baik sekali bahwa kita kemudian dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, kita boleh bersama-sama bercengkrama dan boleh membangun kembali relasi-relasi yang selama ini mungkin kita sudah terpisah jauh. Kita juga bisa melihat melalui peristiwa ini kita diajak untuk kita peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu, memang kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kita harus melihatnya bahwa ini adalah bagian kita peduli terhadap lingkungan sosial kita, peduli terhadap pemerintah kita, peduli terhadap banyak orang yang ada di sekitar kita. Dengan keberadaan kita di rumah, kita menjaga jarak dengan orang-orang yang di sekitar kita, maka kita mengurangi potensi penyebaran virus corona tersebut. Saya membaca berita bahwa di China dan di Italia, ketika mereka mengurung diri di dalam rumah masing-masing, yang terjadi adalah sangat positif sekali, dan dicatat bahwa ternyata di dalam beberapa hari terakhir ini sangat berkurang sekali orang-orang yang terkena virus corona. Bahkan ada yang mencatat dalam satu hari itu 0 kasus virus corona. Maka saya percaya di dalam kepekaan kita terhadap situasi yang ada, ketika kita mau bertanggung jawab dan ketika kita mau peduli, maka kita akan cepat pulihnya. Ya, bukan hanya pulih
secara fisik kita tidak tertular penyakit virus corona ini, tetapi juga secara ekonomi kita akan cepat pulih. Sebaliknya sangat tidak bertanggung jawab kalau kita kemudian tidak peduli dan kemudian penyebaran itu semakin luas dan ekonomi kita semakin lama semakin menuju jurang kehancuran. Ini adalah momen di mana kita peduli dan mengasihi orang lain, mengasihi bangsa kita. Di dalam momen ini juga saya mengajak kita untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya tahu ketika ada berita orang lain atau di lingkungan di sekitar kita ada yang kena atau harus diisolasi karena dicurigai positif virus corona, maka kita begitu gencar membicarakannya. Kita menjadi orang-orang yang begitu ketakutan, tapi kita lupa satu hal, yaitu kita bagaimana mendoakan mereka yang terjangkit atau yang terkena virus ini. Kita mendoakan supaya Tuhan menolong, Tuhan yang memulihkan. Bapak Ibu, kalau saya punya satu pemikiran, jikalau ada tetangga-tetangga kita yang mungkin dicurigai, disuspek ataupun yang sudah positif, saya mengajak untuk kita peduli mereka. Coba telepon mereka, apakah mereka punya makanan atau tidak. Karena saya tahu ada beberapa orang, bahkan Gojek, Grab pun tidak mau antar. Maka ini adalah menjadi momen kepedulian kita. Mungkin kita perlu telepon mereka, apakah mereka perlu makanan sih? Karena mungkin mereka tidak punya bahan makanan. Tentunya saya tidak anjurkan Bapak Ibu masuk ke rumah orang tersebut. Kita bisa antar di depan, diletakkan di dalam pagar, di pagar orang tersebut, ataupun di depan rumah, dan kemudian kita tidak usah masuk dan kita tinggalkan bahan makanan itu, sehingga mereka tidak kelaparan. Ini ada salah satu bentuk kepedulian kita. Jangan kita kemudian jadi orang yang egois, kita begitu ketakutan, kita kemudian tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Inilah momen kasih kita sebagai anak-anak Tuhan boleh kita nyatakan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saya merindukan Bapak Ibu di dalam kesempatan ini kita mendoakan, ya, mendoakan untuk pemerintah kita. Pemerintah sudah bergerak cepat, bahkan sudah impor obat-obatan yang kemungkinan ini sangat bisa mengatasi akan penyakit virus corona ini. Kita mengucap syukur pemerintah sudah juga mengimpor untuk tes cepat sehingga dapat segera diketahui siapa yang kena, siapa yang tidak kena. Kita doakan tenaga-tenaga medis, mereka yang berada di garis depan, supaya Tuhan juga melindungi mereka, juga keluarga mereka. Mungkin mereka tidak bisa ketemu keluarga mereka karena mereka harus menjaga jarak. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang harus diisolasi, ataupun mereka yang juga sudah positif virus corona. Kita doakan untuk mereka supaya Tuhan juga memberi kesembuhan kepada mereka. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama mendoakan mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi sekarang, bahwa situasi di Indonesia, banyak orang termasuk kami ketakutan dan khawatir dengan wabah virus corona ini, Tuhan. Tetapi janganlah Tuhan, karena wabah virus ini menghalangi kami untuk mencari Engkau, untuk beribadah kepada Engkau. Janganlah karena wabah ini menghalangi kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena itu saat ini kami berdoa, Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri menolong pemerintah kami. Beri hikmat kepada mereka, beri kemampuan kepada mereka untuk mengatasi situasi ini, Tuhan. Kami tahu beban pemerintah kami begitu berat. Bukan hanya mereka harus mencegah terjadinya penyebaran, tetapi mereka juga harus mengatasi persoalan ekonomi akibat dampak yang ditimbulkan wabah virus corona ini, Tuhan. Beri pertolongan daripada-Mu, Tuhan. Beri belas kasihan untuk bangsa kami, karena ketika bangsa kami ambruk, Tuhan, kami merasakan semuanya, Tuhan. Kehidupan kami yang akan sangat sulit. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa, Tuhan, untuk masyarakat Indonesia. Beri kesadaran kepada masyarakat kami untuk mau bergandengan satu dengan yang lain, Tuhan. Supaya kami peduli satu dengan yang lain. Kami menjaga diri, kami menjaga jarak satu dengan yang lain. Supaya penyebaran ini dapat dihambat, bahkan kalau bisa wabah ini berhenti, Tuhan.
Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon Tuhan untuk tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat, mereka yang berjuang di garis depan dan mereka begitu rentan tertular virus ini Tuhan. Tapi mereka melakukan ini. Mereka mau Tuhan. Mereka rela berkorban. Karena itu kami berdoa Tuhan. Mohon Engkau sendiri yang melindungi para tenaga medis. Engkau yang menjaga mereka. Engkau yang menjaga keluarga mereka. Tentunya kami tahu keluarga mereka sangat was-was, sangat khawatir kalau orang yang mereka cintai juga tertular. Karena itu kami mohon kemurahan-Mu. Kami juga untuk berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi virus corona ini Tuhan. Di dalam hati kami yang terdalam Tuhan, kami memohon, Tuhan, Engkau jamah. Tuhan, Engkau sembuhkan. Tuhan, tentu mereka sangat takut. Mereka khawatir. Biarlah Engkau sendiri yang memberi kekuatan. Engkau yang memberi pertolongan kepada mereka Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita pengutusan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Mari bersama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Masing-masing, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penjagaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saat teduh.